Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Nurza Razak dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Gempa bumi dengan magnitudo 7,5 yang melanda Jepang pada 1 Januari 2024 hingga kini menelan korban jiwa sebanyak 64 orang meninggal dunia. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Jepang sedang mengalami masa libur panjang yang disebut Osogatsu. Namun, terganggu oleh gempa bumi dengan skala 7,5 pada tanggal 1 Januari 2024. Gempa bumi memberikan dampak signifikan. Berbagai gempa bumi terasa di berbagai daerah, termasuk Ishikawa, Niigata, Toyama, Yamagata, dan Tokyo. Libur panjang dan masa Osogatsu dihentikan oleh kejadian gempa bumi. Peringatan gempa diterima secara tiba-tiba, memerintahkan penduduk pesisir untuk segera mengungsi. Terdapat 64 korban jiwa dan kerugian infrastruktur signifikan, termasuk jalan, bangunan runtuh, dan longsor. Sekitar 1.000 warga Indonesia tinggal di Ishikawa dan sekitarnya, serta sekitar 100 pelajar Indonesia. Warga Indonesia mengungsi, namun sebagian besar sudah kembali ke rumah masing-masing. Kejadian ini menjadi lebih kompleks karena terjadi selama musim dingin di daerah Ishikawa dengan suhu rendah. Pemerintah Jepang, termasuk pemerintah lokal, telah berusaha keras dalam proses evakuasi dan penanganan pasca gempa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli Mokhtar. Saya juga alumni Unhas, saat ini tinggal di kota Tokyo, Jepang. Jadi semenjak minggu lalu, ya, sampai akhir minggu ini itu Jepang lagi memasuki masa libur panjang, ya, itu dinamakan Osogatsu, jadi winter season, ya, libur winter season. Nah, gempa yang terjadi itu 2 hari lalu, tanggal 1 Januari itu pada saat mereka lagi libur panjang. Nah, pada saat itu mobilitas warga dari desa, dari kota ke desa, pulang kampung atau dari pergi ke tempat wisata itu lagi sangat tinggi-tingginya gitu. Nah, skala gempa cukup sangat besar, 7,5 magnitudenya, ya, berpusat di daerah Ishikawa Ken, ya, Ishikawa Ken itu provinsi Ishikawa. Nah, of course karena skalanya besar, itu gempa cukup besar, itu juga gempa terasa hebat di daerah-daerah sekitarnya kayak daerah Niigata, Toyama, Yamagata, bahkan kota Tokyo pun tempat tinggal saya itu bergetar ringan. Pas itu saya lagi makan siang bersama keluarga di rumah, tiba-tiba bergetar, ya. Di televisi juga muncul tsunami warning gitu. Jadi dalam waktu berapa menit kemudian, ya, akan datang tsunami hebat di daerah-daerah beberapa prefektur di Jepang. Nah, tingginya juga cukup tinggi, antara 2 sampai 5 meter. Nah, perintahnya bukan lagi rekomendasi atau apa, tapi sudah perintah segera. Jadi ima sugu nigete kudasai. Jadi sekarang juga segera melarikan diri, lari dari tempat-tempat daerah sekitar daerah pantai yang dikena gempa. Nah, menurut data KBRI Tokyo datanya KBRI Tokyo itu jumlah yang terdaftar warga negara Indonesia di daerah Ishikawa itu mencapai 1.000 orang lebih, ya. Sementara saya bicara dengan Ketua Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang itu juga bahwa ada sekitar 100 orang lebih pelajar Indonesia tinggal di daerah Ishikawa, Ken dan sekitarnya. Mereka juga pergi mengungsi dan alhamdulillah sebagian besar dari mereka sampai kemarin itu sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Saya lihat efek dari gempa itu cukup besar kalau saya lihat di media-media, ya. Jadi sampai tadi pagi itu kerugian jiwa, ya, korban jiwa itu sudah, yang dari evakuasi dan sebagainya itu sudah mencapai 64 orang, ya. Nah, kerugian lain infrastruktur kayak jalanan, terus bangunan runtuhan dan sebagainya itu juga cukup banyak dan cukup besar, terutama di daerah Ishikawa prefektur. Ya. Nah, masalahnya gempa kali itu terjadi pada saat musim dingin. Jadi pada saat gempa itu malam hari itu daerah Ishikawa, Ken dan prefektur itu suhu udara mencapai 1 derajat bahkan 0 derajat gitu. Jadi pada saat seperti itu proses pengungsian, evakuasi dan sebagainya itu luar biasa sangat berat gitu, ya.
Nah, tapi saya lihat pemerintah Jepang sudah perdana menterinya, terus pemerintahnya, terus pemerintah lokal juga itu sudah berusaha luar biasa, bekerja keras, berusaha untuk proses evakuasi, proses apa dan sebagainya gitu. Nah, apalagi masyarakat Jepang itu punya soft power pada saat itu terlihat pada saat terjadi gempa di daerah, dan jam terbang Jepang sudah sangat terbiasa, sudah sangat sering dilanda gempa-gempa dengan berbagai skala gitu, besar dan kecil gitu. Jadi mereka cukup punya pengalaman bagaimana menghadapi recovery dan rehabilitasi setelah gempa itu. Jadi saya yakin, apalagi mereka juga punya soft power, jadi mereka punya itu saya bisa bilang bahwa mereka punya kesabaran, terus ketenangan, terus juga kebersamaan yang kuat gitu. Itu bisa terlihat pada saat terjadi gempa di negara mereka. Jadi saya yakin mereka akan bisa segera melewati masa-masa krisis setelah gempa ini, dan pemerintah juga saya yakin bisa segera melakukan proses-proses kayak recovery, rehabilitasi dan sebagainya secepat mungkin. Oke, itu saja dulu pandangan visual saya tentang gempa 2 hari lalu dari Jepang. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya tahun 2023, mahasiswa yang tinggal di kosan, asrama mahasiswa, dan pondokan tengah bersiap-siap menyambut pergantian tahun dengan berbagai rencana meriah. Yuk intip kemeriahannya. Tahun 2023 telah berakhir. Mahasiswa di seluruh penjuru kampus telah menyiapkan perayaan yang unik dan meriah untuk menyambut tahun baru 2024. Dalam semangat kebersamaan, perbedaan tempat tinggal mahasiswa, baik itu di kosan, asrama mahasiswa, atau pondokan, memberikan nuansa perayaan yang beragam. Malam tahun baru bukan hanya tentang mengakhiri satu bab dan memulai yang baru, tetapi juga tentang kebersamaan dan refleksi. Mari kita jelajahi bagaimana mahasiswa di tempat-tempat tinggal mereka merayakan malam yang penuh semangat ini. Masing-masing tempat tinggal mahasiswa memiliki keunikan tersendiri dalam merayakan malam tahun baru. Kosan, sebagai tempat tinggal yang penuh kehangatan, merencanakan pesta kecil dengan sentuhan keakraban. Tahun baru kali ini tidak terlalu ini karena kita merayakan di UKM saja, di PKM ini bersama dengan teman-teman yang tidak pulang kampung. Beda dengan tahun sebelumnya, cukup ramai karena banyak teman-teman yang tidak pulang kampung. Sedangkan tahun ini banyak yang pulang kampung, jadi suka dukanya berbeda. Kalau tahun ini itu kenikmatan bertahun baru bersama teman-teman itu tidak terlalu dinikmati. Kalau tahun lalu itu kita sama-sama rame-rame banyak di sini, jadi itu yang membedakan. Untuk menggambarkan persatuan di tengah keberagaman, mahasiswa di UKM juga turut merayakan bersama. Bagi mereka yang tidak balik ke kampung halaman untuk merayakan momen ini. Begitu banyak kegiatan yang mereka lakukan. Salah satunya yaitu menggelar makan malam ala bakar-bakar di lapangan asrama. Dengan membawa makanan favorit mereka, mahasiswa berkumpul di sekitar api sambil menikmati hidangan yang disiapkan bersama. Ini adalah cara mereka untuk saling berbagi dan merayakan kesuksesan mereka sepanjang tahun. Untuk tahun baru kali ini, pertama kalinya saya adakan di Makassar. Saya adakan di gedung PKM sendiri. Itu pertama kalinya, karena setiap tahunnya itu saya biasanya pulang kampung. Dan untuk suasananya sendiri tidak terlalu jauh berbeda dari yang di kampung. Justru di sini lebih seru dibanding yang di kampung, karena di sini itu kita bertemu dengan teman-teman yang memang jarang pulang kampung juga. Jadi di sini lebih seru lah dibanding di kampung. Sebenarnya kebetulan ada urusan mendesak di kampus, dan untuk pulang kampung itu kayak istilahnya nanggung. Makanya mending tinggal daripada pulang balik dari kampung. Setiap tempat tinggal mahasiswa juga memiliki sesi harapan baru, di mana setiap individu dapat berbagi impian dan tujuan mereka untuk tahun mendatang. Ini adalah momen untuk merenung, bersyukur, dan merencanakan masa depan bersama.
Melalui perayaan yang penuh inspirasi ini, mahasiswa tidak hanya merayakan malam tahun baru, tetapi juga merajut kisah bersama dan menguatkan ikatan di antara mereka. Tidak hanya itu, setiap tempat tinggal mahasiswa juga memiliki tradisi harapan baru, di mana setiap penghuni dapat menyampaikan harapan dan cita-cita untuk tahun yang akan datang. Ini bukan hanya perayaan, tetapi juga momen refleksi dan semangat baru. Perayaan yang terjadi di kosan, asrama, dan pondokan ini tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga mencerminkan keberagaman dan kekayaan budaya di kalangan mahasiswa. Semoga malam tahun baru ini menjadi awal yang penuh harapan bagi mereka, dan tahun 2024 membawa kesuksesan serta kebahagiaan yang lebih besar. Selamat menyambut tahun baru. Feni Septiani Samuel, Erlita Nur, Unhas TV. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Nuriza Razak beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.